Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Mari kita gunakan waktu yang indah ini untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah kita akan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan mempraktikkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Matius 22 ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudaraku, hukum ilahi menuntut kita untuk mengasihi Allah lebih daripada semuanya dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tanpa menjalankan kasih ini, pengakuan iman yang setinggi-tingginya hanyalah kemunafikan saja. Orang yang berbakti kepada Allah akan mendapat bahwa ia tidak dapat menyayangi satu serabut pun dari akar kekikiran. Ia tidak dapat melakukan kewajibannya kepada Allah lalu mempraktikkan penindasan terhadap sesamanya manusia. Prinsip yang kedua dari hukum itu sama seperti yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ini adalah perkataan Yesus Kristus. Dari perkataan ini tidak mungkin ada penyimpangan dari pihak laki-laki, perempuan, ataupun orang muda yang mau menjadi orang Kristen yang benar. Penurutan kepada prinsip-prinsip perintah Allah itulah yang membentuk tabiat serupa dengan peta ilahi. Membiarkan seorang sesama yang menderita tanpa dibantu berarti satu pelanggaran hukum Allah. Barang siapa yang mengasihi Allah tidak saja akan mengasihi sesamanya manusia, melainkan akan memandang dengan penuh belas kasihan yang lemah lembut segala makhluk yang telah dijadikan oleh Allah. Apabila roh Allah ada dalam manusia, itu akan menuntun dia kepada usaha meringankan lebih daripada menciptakan penderitaan. Kita harus peduli kepada setiap penderitaan dan memandang kepada diri kita sebagai perwakilan Allah untuk membantu orang-orang yang di dalam kesusahan sampai kepada puncak kesanggupan kita. Kita haruslah menjadi pekerja bersama dengan Allah. Ada beberapa orang yang menyatakan belas kasihan yang besar kepada anggota keluarganya, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang mereka sukai, namun gagal bermurah hati dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan simpati yang lemah lembut, yang memerlukan kemurahan hati dan kasih. Dengan hati yang tekun, marilah kita bertanya, siapakah sesamaku manusia? Sesama manusia kita bukan hanya tetangga kita dan sahabat yang istimewa, bukan hanya orang-orang yang menjadi anggota jemaat kita atau yang berpikir serupa dengan kita. Sesama manusia kita ialah segenap keluarga manusia. Kita wajib melakukan kebaikan kepada semua manusia dan teristimewa kepada saudara-saudara seiman. Kita wajib memberikan kepada dunia satu pertunjukan tentang apakah artinya menjalankan hukum Allah. Kita wajib mengasihi Allah dengan sekuat tenaga dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, waktu yang indah ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memperhatikan orang lain, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan melakukan semua aktivitas kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam kendali-Mu. Apapun yang akan kami lakukan, kami percaya lewat pertolongan sorga
kami boleh lakukan dengan sukses. Bapa, terima kasih karena jaminan yang Kau berikan bagi umat-umat Tuhan yang mau datang menyerahkan hidup hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, berkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mungkin dalam pergumulan. Berikan kekuatan iman bagi mereka, sehingga mereka boleh melewati pergumulan itu. Mereka tetap menang, dan mereka tetap menjadi umat Tuhan yang tetap setia hanya kepadamu. Berbagai macam tantangan diperhadapkan di tengah-tengah kami di dunia yang penuh dengan dosa ini. Kami hanya mau bergantung seutuhnya hanya kepadamu. Kami hanya menaruh harapan kami hanya kepadamu. Dan kami hanya menyerahkan semua rencana kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ada berkat, ada sukacita yang akan kami alami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.